Halo Bunda, bertemu lagi dengan saya Apoteker Tristiawati ya. Hari ini saya akan bahas tentang kebutuhan vitamin anak ya. Kebutuhan vitamin anak, terutama vitamin A ya, vitamin A. Vitamin A di sini pada bayi biasanya diberikan pada saat posyandu ya, pada saat pada saat usia 6 sampai 10 bulan itu diberikan satu kali dengan dosis sebesar 100.000 unit. Oke. Nah, setelah itu diberikan tiap 6 bulan sekali ya, atau 4 bulan sekali dengan dosis yang lebih besar, yaitu 200 unit. Atau kalau kita tahu di posyandu itu ada pil vitamin yang merah, vitamin A yang merah. Kenapa sih vitamin A itu diberikan ya, dosisnya besar lagi ya, setiap 6 bulan sekali ya hitungannya ya. Kalau tidak salah di posyandu itu ada di bulan Februari dan Agustus ya. Oke, kenapa sih kok diberikan vitamin A ya? Ternyata menurut WHO pada pemberian dosis besar vitamin A ini pada bayi, dia menurunkan angka kematian sebesar 24% ya. Itu kematian ya, entah penyakit apa, infeksi dan lain-lain. Dan untuk kematian terkait diare, jadi kematiannya itu diakibatkan oleh diare itu, dia turun sebesar 28% ketika seorang bayi diberikan vitamin A dosis tinggi tadi ya. Oke. Pada pemberian vitamin A dosis tinggi, kadang kita bertanya ya, waduh, enggak keracunan saya gitu ya. Enggak ya, tidak ada. WHO menyatakan, Badan Kesehatan Dunia menyatakan tidak ada efek samping yang berarti ya. Ada, tapi cuma 3-7% lah ya, mungkin mual, ada yang sakit kepala, dan itu tidak berarti. Nah, kenapa sih vitamin A ini kok diberikan pada dosis yang besar ya? Ternyata vitamin A ini pada saat diberikan dosis besar itu disimpan di hati, di liver ya, di deposit itu kayak deposito ya, disimpan dalam dosis yang besar, nanti baru dirilis atau dikeluarkan perlahan-lahan sesuai kebutuhan bayi tersebut ya. Nah, fungsi vitamin A ini ternyata banyak sekali ya, terutama untuk fungsi sel-sel kekebalan, untuk membantu fungsinya dan juga untuk membantu produksinya ya. Jadi diproduksinya itu dia membantu ya, istilahnya dibantu dari belakang gitu ya. Dan juga dia membantu, vitamin A ini membantu dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan epitel yang merupakan lapisan pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi ya. Jadi epitel itu kayak ini ya, dalamnya pipi, terus di saluran pernafasan di paru-paru itu ada epitel-epitelnya ya. Jaringan epitel itu kalau kita rasa ya, kalau bahasa alamnya ya, yang istilah yang agak licin-licin gitu ya. Biasanya gitu, itu adalah tempat masuknya virus ataupun bakteri. Nah, ini sama vitamin A dijaga, dipelihara ya, gitu. Dan juga vitamin A berperan dalam produksi antibodi yang penting dalam melawan infeksi ya. Jadi antibodinya diperbaiki. Jadi antibodi itu zat apa sih gitu ya, mungkin bunda-bunda bingung ya. Jadi antibodi itu begini, kalau kita terkena infeksi ya, virus dan lain-lain, jadi ada sel imun kita, tentara kita yang namanya sel T itu diserang ya. Wah, habis diserang, ditonjokin, diapain, selagi berperang dia menghafal bentuknya virus ini seperti ini loh, bentuknya virus itu zigzag, bulat-bulat gitu ya. Nah, dilaporkan ke limfosit B. Oke. Jadi limfosit dipelajari. Nah, saya harus bisa membuat lawannya. Jadi dicaplok gini ya, dicaplok kayak gembok dan kunci gitu ya, tak gitu ya, dicaplok gitu untuk membentuk itu. Itulah namanya antibodi. Jadi suatu saat apabila virus yang sama masuk ke dalam tubuh kita ya, maka antibodi inilah yang akan menyerang duluan gitu ya, lebih cepat gitu ya. Nah, itu gunanya vitamin A ya. Memang kalau orang-orang bilang vitamin A untuk rambut senja dan lain-lain, betul, tapi yang lebih penting adalah ini ya, kekebalan tubuh, antibodinya, memelihara epitel dan lain-lain. Oke, jadi jangan lupa tetap ke posyandu untuk mendapatkan vitamin-vitamin tersebut sampai usia 5 tahun.